Ternyata tercatat total itu ada 1.316 gempa. Nah, kalian tahu tanggal 26 itu terjadi berapa gempa sepanjang itu? Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Ada tanda apa di hari-hari belakangan ini yang akan menunjukkan tanggal 26 Desember nanti di penghujung tahun akan terjadi sesuatu. Akan terjadi apa di tanggal 26 Desember? Oke, kalian penasaran? Nah, kenapa harus penasaran ini? Karena ternyata banyak sekali gempa bumi dan tsunami ini terjadi di tanggal 26. Tidak percaya? Saya di sini sudah mencatat bahwa gempa bumi dan tsunami Aceh 26 Desember 2004. Ada lagi. Di sini ada Merapi meletus 26 Mei 2006. Ada lagi gempa bumi yang menyebabkan tsunami di Tasik ini terjadi 26 Juni 2010. Lalu Merapi meletus di 26 Oktober 2010 juga. Nah, ternyata tidak hanya di Indonesia. Saya mengambil dari salah satu situs ini p2unkris.ac.id, daftar bencana yang terjadi pada tanggal 26. Di sini ada 26 Januari 1531, gempa bumi di Lisbon, Portugal, 30.000 orang tewas. Kemudian 26 Januari 1700, gempa di Laut Pasifik Pulau Vancouver, British Columbia, Barat Daya Kanada hingga California Utara, dan ini termasuk dalam mega thrust earthquake. 26 Juli 1805, gempa bumi di Naples, Calabria, Italia, 26.000 orang tewas. 26 Agustus 1883, Gunung Krakatau meletus. Ada banyak sekali. 26 Desember 1861 di Aegean, Yunani. 26 Maret 1872 gempa bumi di Owens Valley, Amerika Serikat. 26 Agustus 1896 gempa bumi di Shetland, Islandia. Lalu 26 November 1902 gempa bumi di Bohemia. Terus ini panjang sekali. Tercatat ini sampai 50 bencana alam hanya di seluruh dunia. 26 Desember nanti akan ada apa? Yuk kita akan coba lihat apa yang harus kita ketahui dari bencana di 26 atau tanggal 26 itu. Kalau boleh kita lihat, sebenarnya sih ini kembali lagi adalah ketakutan kita sebagai manusia dan keegoisan kita untuk menentukan masa depan. Nah, kalau boleh kita ngomong, berarti artinya apa? Gempa bumi dan air laut menuju ke darat atau kita bilang tsunami ini masih selalu menghantui. Dan untuk 26 ini tadi, kalau mungkin kalian bertanya, saya sih bilang ya ketakutannya lebih ke gempa bumi dan tsunami. Tapi apakah pasti akan terjadi? Yuk kita akan lihat apakah pola ini hanya kebetulan atau akan terjadi juga di 26 Desember sebentar lagi. Jika kalian ternyata menonton ini sudah melewati 26 Desember 2021, maka selamat, kalian masih hidup dan kita semua masih bisa menikmati konten saya ini tadi. Tapi terus kita harus waspada atau tidak ke 26 yang lainnya. Nah, kita akan lihat bahwa ini semua sebenarnya dibuat oleh adanya kekuatan. Nah, kekuatan yang menggerakkan bumi ini tadi. Nah, kekuatan apa? Yang pasti ini terjadi di selalu tengah dan akhir bulan. Ini selalu terjadi di akhir atau awal tahun. Kenapa seperti itu? Karena ya gerakan angin, terus kemudian dipengaruhi oleh gravitasi matahari dan bumi itu sendiri, maka menimbulkan pergerakan elemen-elemen bumi yang membuat ya otomatis orang-orang di dalamnya ini pasti akan merasakan akibat dari perubahan elemen itu tadi. Jadi ada nggak sih hubungannya dengan hal-hal yang ya sifatnya mistis dan sebagainya? Kita akan bahas nanti. Tapi yang saya lihat di sini, sebenarnya semua yang terjadi ini berdasar dari ketakutan manusia akan masa depannya seperti apa. Makanya mereka mencoba untuk memastikan. Dan kalaupun ternyata ada ketakutan-ketakutan kita yang berbentuk manusia, misalkan kayak Ratu Pantai Selatan, atau misalkan kita menganggap bahwa penguasa sebuah hutan ini berbentuk makhluk yang besar sekali. Itu karena kebiasaan orang zaman dahulu yang mempersonifikasi semua hal. Jadi alam ini diibaratkan seorang wanita. Nah, karena alam ini menentukan, berarti dia adalah seseorang yang berkuasa. Karena wanita berkuasa ya namanya ratu. Nah, karena dia ini
dibicarakannya di Jawa, digambarkan dia sebagai ratu keraton Jawa, rambutnya panjang, pakai kemben dan sebagainya. Kalau dia di China, mungkin orang bilangnya ya seperti ada legenda Dewi Kwan Im dan sebagainya. Atau di Jawa namanya Dewi Sri. Ini adalah sebuah bentuk kita sebagai manusia membudayakan sebuah cerita agar mudah untuk disampaikan ke generasi berikutnya, dan kita akan tahu misalkan, oh bulan sekian sampai sekian hati-hati kalau berlayar. Bulan sekian sampai sekian jangan menanam dulu, karena kalau kita nekat menanam nanti kehujanan juga akhirnya hasil panennya jelek dan sebagainya. Makanya kadang-kadang kita selalu melihat tanggal, dan dari tanggal ini untuk memudahkan kita personifikasikan itu. Tapi ada beberapa orang dan banyak sekali yang menganggap serius dan masih percaya hal itu sampai saat ini. Ya sebenarnya nggak ada salahnya sih, tapi ya yuk kita mempelajari ini dari kacamata ilmu pengetahuan dan logika, melihat sebuah pola yang ada dan melihat tanda yang akan muncul terhadap pola yang berikutnya seperti kartu ini. Nah, ini dipengaruhi juga oleh sesuatu yang paling dekat dengan kita, kekuatan yang akan menghancurkan atau membentuk diri kita, pengetahuan tentang apapun yang ada di sekitar kita, fisika itu sendiri, dan kalau boleh saya katakan lagi, gravitasi. Iya, sesuatu yang mendekati bentuk planet yang terdekat, yaitu satelit planet atau bulan. Maka boleh saya bilang bahwa semua yang terjadi ini pasti dipengaruhi oleh daya tarik bulan terhadap bumi, dan itu terus kemudian menentukan pergerakan lempeng atau apapun yang ada di permukaan bumi itu sendiri. Memang terus ada yang mengaitkan dengan keyakinan, terutama jika ternyata saya orang Muslim, dan The Hermit ini menunjukkan kartu yang menunjukkan bahwa apapun ini kita mencari deeper meaning dari itu tadi. Nah, kalau kita membuka Al-Quran dan mau cocok logi di situ, cocok logi dalam artian angka 26 dan ayat ya, karena ya memang nggak ada yang langsung mengaitkan dan menyatakan bahwa artinya itu. Di sini dikatakan di surat Al-Baqarah, surat kedua. Jadi memang surat Al-Baqarah ini adalah surat kedua, dan di sini ayat ke-6, dan kalau mau dicocok logi atau digabungkan itu 26. Dari surat kedua ayat ke-6, Al-Baqarah ayat 6, ini yang dia itu berbunyi, sesungguhnya orang-orang kafir sama saja untuk mereka. Kamu beri peringatan atau tidak beri peringatan, mereka akan tetap tidak beriman. Nah, apakah artinya ada hubungannya langsung dengan 26? Saya pikir sih ya, tergantung ya. Tapi kalau kita mau menyarikan, artinya apa? Ya, kita sebaiknya waspada, selalu ikut peringatan dari generasi terdahulu kita, dan mencoba untuk selalu ya melihat. Karena sebenarnya kafir itu bukan tentang beragama Islam dan tidak, tapi orang yang tertutupi dari ilmu pengetahuan dan ya bukan. Ini menurut apa yang saya percaya, karena kafir sendiri itu artinya cover, tertutup, tidak melihat sebuah kebenaran apa adanya. Dan karena itu yuk kita mulai melihat tanda. Dan kalau seperti ini ya cocok loginya, kalau boleh saya bilang, kalau 26 itu tadi, kita diminta untuk melihat tanda lebih jelas dan waspada. Intinya mungkin itu. Dan kalau mau kita lihat sebenarnya, nah kalau mau kita cari dengan teliti, dan kita tahu sebenarnya jawaban dari ketelitiannya ya cuma satu. Kalau kita mau cari, kita niscaya akan menemukan jawabannya. Sama seperti kartu The Eight of Cups, di mana kita kalau mau mencari, kita akan menemukan sesuatu. Walaupun kadang sesuatu itu benar, tapi rasanya pasti ada yang ganjil. Nah, kalau kita mau lihat sebenarnya dari seluruh gempa yang tercatat, dari sejak ya manusia mulai mencatat ya, era sejarah ini tadi, sampai sekarang. Jadi setelah prasejarah, sejarah yang dibedakan dengan pencatatan itu tadi, ternyata tercatat total itu ada 1316 gempa. Nah, kalian tahu tanggal 26 itu terjadi berapa gempa sepanjang itu? Sebenarnya hanya terjadi 50 kali gempa saja. Yang itu artinya hanya sekitar 3,8%. Kecil kan? Sebenarnya nggak sering-sering banget. Di antara keseluruhan, gempanya terjadi cuma 3,8%. Jadi sebenarnya mungkin orang mengingat tanggal 26 karena gunung-gunung besar itu meletusnya ya kayak Krakatau di tanggal tersebut tadi. Dan mungkin memakan korban yang lebih banyak. Jadi mungkin kita lihat magnitudonya atau kemampuan merusaknya ini tadi. Nah, kalau ditanya sebenarnya yang paling sering gempa itu terjadi itu bukan tanggal 26, tapi tanggal 14. Nah, kenapa? Kalau menurut saya sih karena mendekati purnama, dan ini malam purnama sebelum ya tanggal 15 itu tadi, yang mana ya wajar, medan magnet sangat kuat, dan kedua tanggal 25, ketiga tanggal 22. Nah, dan kalian tahu gempa tersedikit itu terjadi pada tanggal berapa? Tanggal 31.
Oh, artinya nanti kita mengadakan pesta tanggal 31 saja? Belum tentu, karena kenapa kok gempa itu jarang terjadi pada tanggal 31? Hanya karena tanggal 31 itu dalam 1 tahun terjadinya cuma 7 kali. Sisanya ya tanggal 30. Nah, kembali lagi berarti apa? Apa yang akan terjadi pada tanggal 26 lagi? Kita harus tahu bahwa ini sebenarnya adalah upaya kita. Ini usaha kita untuk mencari tahu, dan akhirnya kita melakukan yang selalu saya katakan berulang kali kalau wong Jawa bilang, otak-atik gathuk, mencoba untuk cocok logi dan melihat satu pola. Tapi hidup kan seperti itu. Maka daripada itu, apakah kita harus waspada? Ya. Apakah kita harus takut? Jangan berlebihan. Apakah tanggal 26 nanti akan terjadi sesuatu? Bisa iya, bisa tidak. Tergantung pada siapa. Nanti saya akan katakan di akhir dari ramalan ini. Tapi pada dasarnya saya hanya ingin tunjukkan sesuatu dan fakta bahwa sebenarnya apa yang kita lihat adalah apa yang kita inginkan untuk kita lihat. Jadi our eyes just see what our mind wants to see. Jadi kita pengen lihat apa, yaitu yang kita lihat. Contohnya, kita misalkan lagi kepengen beli mobil, terus kemudian kita lihat, wah kayaknya Toyota Avanza ini bagus banget nih. Terus kita kemudian setiap kali ada Toyota Avanza lewat, kita akan lihat mobil itu, mengamati. Dan semakin kita sering lihat, kita merasa, wah ternyata banyak ya. Oke, jangan Toyota Avanza. Misalkan kita naksir banget mobil yang jarang dipakai oleh orang-orang. Misalkan mobil saya Toyota CHR. Nah, saya dulu waktu mau beli mobil itu, tiba-tiba saya merasa ada banyak orang yang memakai mobil itu. Karena saya tuh mencari. Artinya apa? Saat kita mencari, ingin melihat, hal itu akan terlihat. Saat kita mengabaikan, ya hal itu tidak akan terlihat. Artinya yang sakti bukanlah gunungnya, bukan tanggalnya, tapi pikiran kita. Dan apa yang lebih sakti lagi? Selain pikiran, yang lebih sakti kalau menurut saya di sini adalah doa kita. Pikiran dan mulut kita. Jadi untuk tanggal 26 nanti, mintalah kepada Sang Kuasa untuk tidak terjadi apa-apa. Maka kemungkinan besar gak akan terjadi apa-apa. Dan jika ternyata seluruh dunia ini meminta, mencoba untuk berdoa, maka saya pikir ya pasti akan terjadi sesuatu yang diinginkan karena semua orang berdoa. Ya asal doanya positif ya. Jadi yuk kita berdoa semoga tanggal 26 Desember nanti tidak terjadi apa-apa. Juga tanggal sebelum dan setelahnya. Atau mungkin berdoanya kalau seperti itu kan nggak mungkin ya. Mungkin doanya lebih ke jika terjadi sesuatu kita tetap diselamatkan, digantikan oleh yang baik, dan kita berserah diri karena segala yang ada dan tercipta ini adalah miliknya dan hanya akan kembali padanya. Kita berdoa seperti itu, dan itu sudah cukup untuk mengiringi kita pergi kemanapun kita akan pergi. Tapi ada baiknya ya kita tetap berikhtiar, karena seperti kita ketahui, kalau setiap tahun di akhir dan awal tahun kita itu urusannya selalu sama gempa bumi dan air. Jadi kalau menurut saya hindari atau mungkin waspada kalau kalian pergi ke pantai atau mungkin melewati pesisir dan sebagainya, terutama yang landai. Karena jika terjadi sesuatu maka sangat mungkin akan terjadi tsunami. Dan tidak akan ada yang bisa menjamin akan ada atau tidak, tapi doa kita akan selalu menjamin keselamatan kita walaupun tsunami itu tingginya mau 100 meter, 1000 meter, dan apapun juga. Maka daripada itu, yuk kita berdoa, tapi tetap ikhtiar dan berusaha. Dan usaha kalian untuk mengetahui masa depan bisa dengan menghubungi nomor di bawah untuk saya bukakan kartunya. Dan siapa tahu ini adalah salah satu usaha untuk mengetahui kepastian yang ada dalam kehidupan kalian nanti. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.